Ya, langsung siang ini berjudul Misteri Pengibar Sang Saka dan bersama kita sudah hadir narasumber sejarawan Mas JJ Rizal. Apa kabar Mas Rizal? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini dan sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu paket berita berikut ini. Sebuah cerita muncul di antara penertiban permukiman liar di kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Salah seorang warga yang tergusur bernama Ilyas Karim mengaku sebagai salah satu dari dua pengibar Sang Saka Merah Putih saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dasar klaim Ilyas Karim adalah foto hasil dokumentasi Frans Mendur yang mengabadikan peristiwa pengibaran Sang Saka Merah Putih. Di foto itu, tampak seorang pengibar yang tak terlihat wajahnya dan Ilyas Karim mengklaim orang tersebut adalah dirinya selain seorang pengibar lainnya. Klaim Ilyas Karim pun menuai kontroversi. Sejumlah sejarawan menuding Ilyas Karim berbohong karena sesuai catatan sejarah, namanya sama sekali tak pernah tercatat, termasuk di dalam foto pengibaran Sang Saka Merah Putih yang tersimpan di Museum Joang 45. Lantas, siapakah salah seorang pengibar Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya itu? Bukti apa saja yang bisa mengungkap misteri identitas sang pengibar? Dan apa bukti yang dimiliki sejarawan untuk membantah klaim Ilyas Karim? Ya, banyak yang kemudian juga menyangkal ataupun menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ilyas Karim gitu ya. Dan Anda termasuk orang yang kemudian meragukan apa yang disampaikan. Dasarnya apa Mas Rizal? Mengapa kemudian Anda meragukan apa yang disampaikan oleh Ilyas? Tidak ada data, tidak ada fakta, dan sejarah itu kan berdasar kepada data dan fakta. Tapi memang ini problem, dan saya pernah sampaikan juga di televisi ini waktu 17 Agustus yang lalu bahwa sejarah di sekitar peristiwa proklamasi itu seperti kata Bung Hatta tahun 1953 malah, bayangkan coba. Itu kan awal sekali kita merdeka ya. Itu lebih banyak banyak sekali terdapat legenda daripada realitasnya, mitosnya lebih banyak, ceritanya, story-nya lebih banyak daripada histori. Dan setelah selang panjang begitu ya, rupanya story itu, mitos itu tidak berkurang malah bertambah. Dan pada tahun 2011 kan Pak Ilyas ini sempat menggegerkan bahwa dia mengaku sebagai pengibar bendera pusaka, dan para sejarawan terutama yang fokus memperhatikan peristiwa proklamasi itu kemudian menyatakan bahwa Pak Ilyas itu tidak ada datanya sama sekali dia pengibar bendera pusaka. Ya, apa yang kita kemudian miss pada tahun 2011 ketika Pak Ilyas ini mengucapkan bahwa beliau adalah salah satu yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih tahun 1945. Sehingga kemudian 2016 ini terjadi lagi gitu ya. Saya pikir, apa yang kita lewatkan waktu tahun 2011 karena para sejarawan bicara dan tidak mendapat tempat yang baik ya di antara pemerintah nasional, pemerintah lokal Jakarta. Karena waktu tahun 2011 itu pemerintah Jakarta, waktu masih zaman Fauji Bowo, itu malah memberi bantuan, memberi penghargaan kepada... Dan developer juga ada yang memberikan apartemen kepada Pak Ilyas gitu ya. Dan ternyata apartemennya sudah dijual. Betul. Menurut tadi artikel yang kemudian saya sempat iya, baca. karena memang waktu itu kita merasa bahwa sakit yang menahun, kemudian usia yang sudah tua dan perhatian yang kurang, dan kemudian dia tahu betul foto di sekitar peristiwa proklamasi yang beredar itu sangat minim dan salah satu foto itu terlihat membelakangi, maka mulailah apa yang dikatakan oleh Bung Hatta itu banyak orang, termasuk Pak Ilyas, untuk memasukkan cerita dia. Ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Betul. Sehingga ingin mengumumkan pada seluruh dunia bahwa kemudian saya adalah orang yang juga cukup berperan dalam peristiwa bersejarah ini gitu. Karena memang secara arsip kita sangat-sangat terbatas. Oke, teman-teman sejarawan punya dasar mengapa kemudian teman-teman menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas. Tapi Pak Ilyas juga kemudian katanya memiliki dasar, ada sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Apa yang bisa dilakukan terhadap sertifikat itu? Mengecek keasliannya dan lain sebagainya. Pertama, menurut saya sertifikat yang diperlihatkan itu semua berasal bukan dari periode ketika peristiwa itu terjadi. Yang kedua, sumber-sumber yang berupa kesaksian. Nah, peristiwa proklamasi kan banyak yang datang menyaksikan. Misalnya kesaksian yang sangat sering dipakai Bung Hatta, itu tidak menyebut Ilyas Karim. Kemudian kesaksian yang penting lagi menurut saya dari Sudiro ya, bagian keamanan yang justru sangat detail menyebut nama-nama
orang, bahkan yang terlibat waktu, dalam peristiwa bahkan itu. acara begitu ya, apa saja yang terjadi, itu tidak menyebut sama sekali. Dan menurut saya buku terakhir dari keluarga Pak Latif itu semakin menjelaskan bahwa memang persoalannya adalah Pak Ilyas ini itu bukan pengibar bendera pusaka, tapi yang harus kita refleksikan dari pengakuan Pak Ilyas itu adalah sekali lagi kita harus merasa bahwa kota Jakarta sebagai tempat dibacakannya teks proklamasi dan dikatakan oleh Bung Karno harus menjadi wajah muka pewujudan cita-cita kemerdekaan kita yang adil, yang beradab, yang manusiawi. Dengan nasib Pak Ilyas itu mengingatkan kita memang menyatakan dia keliru, dia salah, dia tidak tepat, dia mengarang, ya bahwa dia pengibar bendera pusaka, tapi kita juga harus melihat aspek yang lain bahwa ini sebenarnya peringatan secara tidak langsung bahwa kita agak abai urusan Jakarta sebagai wajah cita-cita proklamasi yang keadilan, berkemanusiaan begitu. Agak abai terhadap archiving file-file yang kemudian sangat-sangat penting. Padahal kita punya badan arsip nasional. Kita punya badan arsip nasional, kita punya badan arsip daerah, perpustakaan umum daerah begitu. Jadi, Mas Rizal, apa yang terjadi ketika akhirnya tahun 2011 ini kemudian pertama kali muncul, kalau kita gerak cepat gitu, melakukan pembuktian dan lain sebagainya, bahwa mungkin dibuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas ini betul atau tidak. Mungkin atau tidak hal yang kemudian sekarang terjadi itu nggak akan muncul lagi gitu. Saya pikir kita nggak bisa berandai-andai ya, karena peristiwanya sudah terjadi dan ternyata sayangnya menurut saya pemerintah kota saat itu bukan refleks mengundang para sejarawan begitu yang konsen terhadap sejarah di sekitar peristiwa proklamasi begitu kan, juga bukan menugaskan arsip nasional atau arsip daerah untuk mencari data atau menginterview, mewawancara Pak Ilyas Karim gitu ya secara mendalam untuk mengorek kebenaran faktualnya begitu ya. Nah ini kan tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, pemerintah kota pada saat itu memberi penghargaan. Ya, kita sebetulnya juga memiliki beberapa foto terkait dengan peristiwa penting dari proklamasi ataupun ya pengibaran Sang Saka lah ya yang terjadi pada tahun 45. Ini kemudian masyarakat ingin mendapatkan apa namanya hal yang sudah tentu saja melalui research yang dilakukan oleh teman-teman sejarawan dalam momen tersebut, siapa saja terlibat, siapa saja yang bertugas dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa share, Mas Rizal. Yang pertama, menurut saya ketika akan ada pengibaran bendera, itu yang ditugaskan itu jatuh kepada SK Trimurti. Tapi Trimurti bilang, ya nggak mungkin saya, harusnya orang yang berseragam. Nah orang yang berseragam di situ adalah Pak Latif Hendradiningrat. Ya. Nah, Pak Latif kemudian menerima baki bendera dari Pak Suhut bersama seorang mahasiswa perempuan Ika Daigaku, dan kemudian dia ditemani Pak Suarsono untuk pengibaran berdua. Jadi itu saja orangnya, tidak ada yang lain, tidak disebut nama Pak Ilyas Karim. Itu kemudian sudah dibuktikan ya, artinya? Artinya dari banyak kesaksian itu memang menyebutkan tidak satu pun ada nama Pak Ilyas Karim. Baik ya, Mas Rizal, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Landstalk.